mungkin teman-teman ada nggak yang sebelumnya udah pernah dengar istilah ini gitu? Trauma antar generasi apa sih? Ada yang pernah dengar? Oke, ternyata masih sedikit banget ya. Ya, kebanyakan belum pernah dengar ya, ini apaan sih gitu ya. Mm-mm. Oke. Mungkin kita boleh menjelaskan dulu ya dari Kak Anas, kira-kira apa sih definisi dan pemahaman tentang trauma antar generasi itu? Apa sih trauma antar generasi atau trauma lintas generasi? Nah, trauma lintas generasi itu kalau dalam istilah Inggrisnya yang nanti teman-teman bisa googling lebih lanjut gitu ya supaya jangan cuma konten narcissistic personality disorder yang banyak di TikTok, tapi trauma lintas generasi ini mesti lebih banyak diomongin gitu ya karena hampir mengenai semua orang gitu. Nah, trauma lintas generasi atau intergenerational trauma, jadi antar generational trauma adalah trauma-trauma emosi yang kita alami dari kalau nanti kita telusuri itu adalah trauma-trauma yang dialaminya bukan dari kita atau ada buku yang judulnya It Didn't Start With You by Mark Wolin udah diterjemahin ke bahasa Indonesia, itu recommended banget buat dibaca. Jadi emosi-emosi yang kita alami dari penelitian psikologinya tuh udah ditemuin nih teman-teman kalau emosi itu terreplika dari DNA biologis kita. Jadi trauma lintas generasi adalah trauma-trauma emosi yang dialami dari leluhur-leluhur kita yang paling dekat 3 generasi ke atas ya, walaupun sebenarnya 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah. Jadi trauma antar generasi ini adalah trauma-trauma emosi yang dialami oleh kakek nenek kita yang waktu di zaman mereka hidup, mungkin zaman perang, mereka mengalami kelaparan, kemiskinan, perpindahan tempat, lalu mereka banyak mengalami stuck emosi tapi hidupnya survival mode aja ya. Ya udah dilewati, dijalanin, yang penting masih bisa hidup, masih punya baju, bisa makan. Lalu mereka punya anak, punya orang tua kita. Di orang tua kita juga mereka masih surviving. Zaman dulu orang tua kita anaknya banyak. Jadi harus survive juga secara ekonomi. Emosi-emosi yang dialami dipendem aja, ditahan dulu. Yang penting kita bisa bekerja, berkembang biak. Lahirlah kita, kok sekarang anak-anak punya isu mental health ya, anak mudanya. Itu it didn't start with us, kabar gembiranya. Justru kita adalah generasi the cycle breaker yang justru di sistem emosi dan sistem tubuh kita itu udah sangat sensitif ngerasain emosi. Ya. Nah mungkin aku juga penasaran nih dari Kak Anas juga tentang bagaimana cara kita bisa mengenali bahwa sebenarnya ini tuh adalah trauma yang diturunkan tapi mungkin beda dengan trauma yang kita alami sendiri gitu. Ya. Menarik sekali. Berkaitan dengan tema acara ini adalah pesta literasi. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenali narasi di dalam keluarga. Karena lewat cerita narasi yang ada dalam keluarga, dari situ kita bisa mulai mengenali kayaknya ini intensitas emosinya tinggi. Teman-teman di sini ada yang suka baca novel dari umur SD sampai remaja nggak sampai SMP? Nah, menurut saya kekuatan kita sering membaca novel, bahkan dosen saya di Fakultas Psikologi Atmajaya namanya Ibu Nani Nur Rahman, selalu mendorong kita, mengencourage kita untuk sering membaca novel dan karya sastra, karena hanya dengan membaca novel dan karya sastra dengan sering, itu sensitivitas empati kita terlatih dan pemahaman kita akan sensitivitas emosi akan jadi lebih tinggi tanpa harus mengalaminya. Kalau dengar narasi cerita, kayak tadi saya dapat infonya adalah narasi cerita bahwa yang saya pernah ngalamin masa perang, selain cerita dia hampir mengalami ditembak mati sama tentara Belanda, juga dulu hidupnya sangat insecure karena sempat ngalamin masa hidup pakai karung goni, harus pindah tempat, hari ini rumahnya ada, besok rumahnya dibakar. Jadi cerita-cerita narasi ini kalau besok kumpul-kumpul keluarga, gak usah takut ditanyain kapan nikah dan kapan kurusan. Itu adalah sarana kita bertanya tentang zaman dulu tuh kayak apa sih waktu kecilnya, dulu ketemu sama papa atau ketemu kakek sama nenek gimana sih, om tante gimana sih, dulu waktu kecil suasana hidupnya gimana. Nah, tring kita dapat data untuk menemukan trauma antar generasi gitu. Wah betul banget nih, karena dengan data itu kita jadi tahu ini ya, kita bisa dapat berempati juga dengan mungkin generasi sebelumnya. Jadi kita kalau misalnya ditanyain gitu kita nggak sakit-sakit hati banget gitu. Dan bisa ngebalikin ya, jadi kalau ditanya kok belum nikah, nyesel nggak nikah sama Pak D? Gitu. Ini savage ya, dan menyambung juga tadi aku menyimak dari pembicaraannya Kak Anas, bahwa Kak Anas mengatakan sebenarnya kita tuh juga agak sulit ya untuk bisa mengomunikasikan itu, tapi kita harus berani. Betul. Mungkin salah satu caranya biar kita bisa berani adalah lewat karya, seperti yang dilakukan oleh Kak Muti nih.
lewat novel-novelnya yang mungkin kalau misalnya kita obrolin di tongkrongan atau obrolin di keluarga gitu ya, misalnya lagi acara kumpul keluarga, lagi lebaran atau mungkin lagi Imlek dan lain-lain itu, kita tuh kayak geram gitu, tapi kita pengen nanya susah gitu. Nah bisa juga nih lewat caranya Kak Muti, lewat novelnya. Mungkin nyambung juga ke pertanyaan buat Kak Muti nih, mungkin teman-teman juga penasaran, sebenarnya dari novel Kak Muti, terutama yang perempuan di rumah nomor 8, itu kepikiran idenya itu dari mana Kak? Sama kalau aku baca juga Kak Muti itu melakukan riset dulu kepada beberapa narasumber yang memang mengalami secara live experience gitu ya, yang secara langsung tentang trauma antar generasi itu. Mungkin boleh diceritakan sedikit Kak. Di spektrum trauma ini ternyata lebar sekali. Pada akhirnya, dan ini tolong koreksi kalau salah, segala sesuatu yang mengubah chemistry di otak kita, mengubah cara kita melihat sesuatu, menyikapi sesuatu, itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai trauma ya gitu. Dan lewat novelku yang terakhir, Perempuan di Rumah Nomor 8, sebenarnya aku pengen menawarkan sebuah sudut pandang gitu, bahwa trauma itu bisa bermacam-macam loh. Dan salah satunya adalah trauma lintas generasi. Yang sayangnya seringkali itu susah banget diidentifikasi. Kalau misalnya satu peristiwa terjadi langsung sama kita, contoh kita nyetir terus nabrak gitu. Terus kita jadi nggak berani nyetir lagi, untuk beberapa waktu kita bisa langsung tahu gitu, oh aku nggak berani nyetir karena aku takut tabrakan lagi, aku masih trauma, aku harus istirahat dulu atau aku harus menyembuhkan diri dulu. Tapi trauma lintas generasi itu lebih subtle, lebih nggak nyata, karena kita bahkan tidak tahu bahwa itu sesuatu yang dysfunctional. Seharusnya nggak kayak gitu. Ya, kira-kira waktu nulis itu ada nggak sih pengalaman, mungkin pengalaman pribadi yang bisa dibagikan atau pengalaman dari teman yang sebenarnya itu jadi, ya bisa dibilang jadi inspirasi ya dalam menulis novel itu gitu Pak? Karena temanya trauma, aku hati-hati banget nulisnya. Jadi aku konsultasi juga sama psikologku, nama beliau Mbak Ajeng Raffiando. Dan di situ ada, dia memberi banyak insight lah tentang bagaimana sebuah trauma lintas generasi itu bisa terjadi. Dan karena ini KDRT, aku tuh nggak, meskipun ketika aku menulis novel ini lagi banyak banget berita tentang KDRT dan sayangnya masih terus terjadi. Aku pengen dengar cerita dari orang pertama. Jadi aku waktu itu menghubungi Kak Mitsalina namanya. Beliau adalah pendiri dan pengurus Rumah Bulan. Ini organisasi yang menyediakan rumah aman untuk penyintas KDRT. Perempuan dan anak penyintas KDRT. Dan sempat ngobrol juga dengan beberapa teman yang menjadi penyintas, baik itu dari pasangannya ataupun dari orang tuanya. Gitu. Dan di sini juga aku belajar ya, ketika aku ngobrol gitu dengan psikolog, dan aku juga baca bukunya Kak Anas, aku follow akunnya Kak Wanca. Jadi kalau yang belum follow, silahkan follow akunnya Kak Wanca dan Kak Anas, ini belajar banyak banget. Trauma itu tidak bisa ditentukan dari seberapa besar peristiwanya. Ya kan, tapi bagaimana peristiwa tersebut kemudian men-trigger kita, mencetuskan sesuatu di diri kita. Aku cerita sedikit ya. Jadi dari kecil sampai aku SMA, aku tuh nggak pernah lapar. Bukannya nggak suka makan, nggak pernah lapar. Jadi aku nggak tahu rasanya lapar kayak apa sampai SMA. Nah sebenarnya aku juga penasaran nih, mungkin aku akan bertanya ke Kak Anas tentang bagaimana caranya kita bisa untuk melihat nih kira-kira bagaimana cara untuk bisa intervensi. Mungkin dari diri kita sendiri, ya aku pernah dengar juga istilah reparenting, jadi kayak kita mencoba untuk menguak lagi trauma-trauma atau mungkin ingatan masa lalu yang sebenarnya niatannya baik dari orang tua kita tapi nggak relevan nih sebenarnya sama kondisi kita sekarang. Tapi kan mau nggak mau kita harus bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya untuk unlearn dan relearn? Mungkin dari Kak Anas ada saran? Gitu. Iya, trauma lintas generasi ini bukan hanya mempengaruhi parenting kita di zaman now, tapi ini juga membahayakan kesehatan fisik kita.
teman-teman mungkin lebih sering dengar sekarang banyak perempuan muda mengalami kondisi autoimun, hormonal imbalance. Udah ditemukan penelitian jurnalnya bahwa kondisi-kondisi autoimun dan hormonal imbalance itu karena ada unresolved trauma yang belum diproses. Gitu. Saya sendiri ngalamin juga hormonal imbalance gitu ya. Jadi itu menjadi semangat gitu. Kadang-kadang kita butuh sakit ya, butuh pain untuk kita semangat menjadi lebih sehat secara holistik. Tapi untuk sehat fisik itu kita harus memproses emosi kita, termasuk memproses trauma-trauma yang datangnya dari generasi lampau. Karena nanti kalau misalnya ada sesi pertanyaan, pengen tahu gimana sih kaitan rasa insecure, cemas dengan si hormon-hormon, karena apapun yang membuat kita merasa tidak aman, baik secara emosi maupun fisik, itu naikin kortisol dan menaikkan namanya HPA, HPA aksis di otak. Apapun yang kortisol naik itu kan kayak korosi ya, kayak besi itu langsung ya sel-sel kita langsung in danger gitu kan. Nah itu yang kenapa sih kita harus advokasi soal memulihkan trauma lintas generasi, karena ini bukan soal parenting aja, bukan soal kesehatan mental aja, tapi ini kesehatan fisik dan berapa lama kita bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat. Jadi gimana cara kita mengenali itu? Pertama harus kenal emosi, dan itu yang saya bikin hashtag kenal emosi ya di Instagram, teman-teman bisa lihat resource-nya selain membeli bukunya. Lalu yang kedua adalah ada teknik namanya membuat genogram. Teman-teman ingat pelajaran sekolah dulu kita disuruh membuat pohon silsilah keluarga? Ada yang pernah bikin? Pernah. Itu informasi sangat penting sekali untuk teman-teman mengenali pola-pola emosi yang berulang. Karena ini scientific. Gratis. Dan anyway, jadi dari kita mengenali pola itu, terus mengenali pola dari genogram keluarga kita bisa mulai dapat kayak titik-titik ini. Kayak kalau teman-teman yang belajarnya ilmu pasti ya, kayak bikin peta persebaran. Ada dots namanya, connecting the dots. Connecting the dots gitu ya. Jadi, itu yang membuat kita mulai mengenali pola-pola transgenerational trauma. Seru banget sih, daripada kita gibah dan gosipin hidup orang lain atau tokoh-tokoh drama Korea, mendingan kita gibahin family tree kita sendiri supaya kita tahu di mana kita harus memutus rantai traumanya gitu.